Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kami sampaikan hal-hal terkait dengan penyusunan KSP. Kalau dulu namanya KOSP, sekarang namanya KSP 2024-2025. Yang perlu diperhatikan pada penyusunan KSP adalah yang pertama, bahwasanya penyusunan KSP pada tahun pelajaran ini didasarkan pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Bapak Ibu bisa download filenya, bisa browsing atau nanti kami sediakan di video ini, nanti bisa cek di deskripsi. Kemudian dari Permendikbudristek tersebut nanti bisa kita kaji beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan penyusunan KSP yang akan diberlakukan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama adalah istilahnya sekarang yaitu kurikulum satuan pendidikan. Disebutkan di pasal 27, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan. Di sini istilahnya adalah kurikulum satuan pendidikan. Juga di pasal 29, di bagian kedua ada kalimat kurikulum satuan pendidikan yang merupakan kurikulum yang diberlakukan pada saat ini. Artinya pada tahun pelajaran ini. Di dalam kurikulum tersebut, Bapak Ibu, ini lebih sederhana, lebih simpel, dan tidak terlalu banyak yang perlu dituliskan ataupun disusun dalam KSP tersebut. Ada 4 hal pokok yang penting yang harus ada. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Dan keempat adalah perencanaan pembelajaran. 4 ini harus ada. Untuk yang B, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, itu di kurikulum satuan pendidikan atau KOSP tahun lalu sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy atau mereview dan kemudian melakukan sedikit perubahan pada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Dan untuk yang A, karakteristik satuan pendidikan ini berdasarkan analisis rapor pendidikan, yaitu berbasis data. Jadi karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu di sekolah itu karakteristiknya bagaimana harus mengacu pada data yang valid, yaitu rapor pendidikan. Dalam menyusun KSP, mengacu pada data yang valid. Data valid yang menggambarkan kondisi satuan pendidikan adalah rapor pendidikan. Mungkin Bapak Ibu memiliki data-data lain yang valid bisa digunakan sebagai acuan. Maka dalam penyusunan KSP ini, langkah sebelumnya haruslah menganalisis rapor pendidikan dan itu harus dilakukan. Analisis rapor pendidikan yang perlu dilakukan untuk penyusunan KSP antara lain adalah analisis karakteristik peserta didik, kemudian analisis karakteristik pendidik, kemudian analisis karakteristik lingkungan sosial budaya dan ekonomi, dan yang lainnya yang diperlukan. Minimal ada peserta didik, pendidik, lingkungan sosial budaya, dan ekonomi. Dalam menganalisis, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan diskusi atau menggunakan chat PDF. Bapak Ibu bisa melihat video-video kami terdahulu bagaimana cara menggunakan chat PDF untuk menganalisis rapor pendidikan. Contoh penyusunan berbasis data pada poin karakteristik satuan pendidik. Jadi ini poin yang pertama yang harus ada, yaitu karakteristik satuan pendidikan. Kekhasan sekolah sebagai hasil analisis konteks yang dilampirkan meliputi 1 peserta didik. Bagaimana kondisi peserta didik berdasarkan rapor pendidikan yang ada? Di sini kami sampaikan contoh pada kemampuan literasi dan
karakteristik peserta didik pada kemampuan atau karakter peserta didik. Ini berdasarkan rapor pendidikan yang kami jadikan contoh dari SD tertentu, kemudian kami analisis, dan hasilnya seperti ini. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pada KSP kali ini, bahwasanya KSP dibuat oleh tim pengembang kurikulum seperti biasanya, boleh berkelompok, boleh satuan pendidikan tersendiri. Artinya boleh beberapa sekolah menyusun KSP, tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, hanya saja poin-poinnya, sistematikanya mungkin bisa disamakan di beberapa satuan pendidikan. Dan yang mengesahkan, kalau dahulu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang yang mengesahkan adalah Kepala Satuan Pendidikan. Ini dasarnya adalah pasal 29. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Ini pasal 29 ayat 3. Kemudian di pasal 30, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Di sini untuk tim pengembangnya adalah tim pengembang kurikulum UPTD SD, kemudian menyetujui komite, dan pengesahannya adalah Kepala UPTD SDN yang bersangkutan. Ini hanya sebagai contoh, mungkin formatnya bisa disepakati antar beberapa satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu. Kemudian di pasal 33 di sini mapel bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib, bukan lagi menjadi muatan lokal. Maka perlu adanya perubahan di rapotnya nanti. Tetapi ini dilakukan secara bertahap. Dimulai pada peraturan menteri ini mulai berlaku, mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini berarti sampai dengan 26-27 sekolah boleh memilih untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib atau masih dalam bagian dari mulok. Tetapi nanti pada tahun 2027-2028 ini menjadi mata pelajaran yang wajib. Kemudian beberapa perubahan dasar hukum pada CP dan kompetensi P5. Di sini ada perubahan di dasarnya, yaitu untuk P5 adalah keputusan BSKP Kemendikbudristek nomor 031. Kemudian untuk CP-nya, dasarnya adalah keputusan BSKP Kemendikbudristek nomor 032. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KSP, yang pertama adalah tidak perlu menyajikan atau menuliskan yang sudah ada pada dokumen lain. Misalnya CP itu sudah ada di keputusan BSKP, maka tidak perlu dikopi atau diprint dijadikan bahan di lampiran dokumen KSP. Cukup dituliskan sebagai daftar pustaka. Kemudian dokumen CP, ATP, modul ajar, dan modul proyek ini perlu dilampirkan contohnya. CP misalnya CP kelas 3, kemudian ATP-nya bagaimana, modul ajarannya contohnya satu saja, modul proyeknya juga satu saja. Itu menjadi acuan format yang digunakan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk KSP dibuat sesederhana mungkin, yang penting memenuhi unsur utama dalam penyusunan KSP. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini satu dokumen KSP yang baru
2024-2025. Judulnya Kurikulum Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024-2025. Kemudian di bawahnya ada logo sekolah. Kemudian ada keterangan disusun oleh tim pengembang kurikulum SD Bapak Ibu atau sekolah SMP Bapak Ibu. Kemudian dalam penyusunan KSP tersebut harus ada rekomendasi dari pengawas sekolah. Ini contohnya, berhubung tadi ada 4 komponen utama yang harus ada pada KSP, maka di sini sebagai bagian dari KSP yang harus ada, maka 4 tersebut dimasukkan di dalam rekomendasi pengawas sekolah. Sedangkan bagian lainnya yaitu bagian depan dan bagian penutup itu alternatif, opsional, dan itu harus ada tetapi tidak baku bentuk dan formatnya. Kemudian lembar pengesahan disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, dibuat oleh tim pengembang kurikulum, diketahui atau disetujui oleh komite sekolah. Ini kalimatnya boleh mengetahui, kemudian disahkan oleh Kepala PTD atau Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian seperti biasa ada kata pengantar. Ingat Bapak Ibu, dalam kata pengantar di sini hormat kami penulis atau pengembang kurikulum, bukan kepala sekolah. Kemudian daftar isi, di sini kami berikan beberapa alternatif pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai KSP. Tentu saja ada hal yang pokok dan ada hal yang sifatnya tambahan. Untuk pendahuluan, ini merupakan unsur utama. Kemudian unsur kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Unsur ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Dan unsur keempat adalah perencanaan pembelajaran. Jadi ini dicoret saja. Nah, bab 3 adalah pengorganisasian pembelajaran. Bab 4 adalah perencanaan pembelajaran. Kemudian bab 5 ini tambahan. Ini juga unsur penting, tetapi ini tidak wajib. Kemudian bab terakhir yaitu bab kelima adalah penutup dan perlu diberi tambahan daftar pustaka sebagai sumber referensi. Kalau di dalam penyusunan KSP itu ada CP atau ATP atau apapun yang ada sumbernya dari Permendikbud ataupun keputusan yang lain, bisa dimasukkan, dicantumkan di dalam daftar pustaka dan tidak perlu dituliskan secara keseluruhan pada KSP. Kemudian lampiran-lampirannya tentu saja yang terkait dengan penyusunan KSP, yaitu yang pertama adalah analisis rapor pendidikan atau rapor pendidikan, atau ini opsional. Kemudian yang penting di situ adalah dokumen capaian pembelajaran. Ini sebagai contoh kelas berapa, misalnya kita tuliskan kelas 5. Kemudian ada contoh dokumen alur tujuan pembelajaran, contoh dokumen modul ajar, contoh dokumen modul proyek, KALDIK atau kalender pendidikan 2024-2025. Kemudian kalender akademik. Kalender akademik ini beda dengan kalender pendidikan. Kalau kalender pendidikan ini sudah dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Tetapi kalender akademik ini mengacu pada kalender pendidikan, hal-hal yang diprogramkan di sekolah, misalnya tanggal 22 Juli 2024 hari pertama masuk sekolah. Kemudian tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli misalnya, itu MPLS. Kemudian di bulan September tanggal berapa sampai tanggal berapa itu misalnya diadakan PTS dan sebagainya. Itu perlu dituliskan di dalam kalender akademik.
Mungkin untuk nomor 7 ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di video yang berikutnya. Kemudian Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini sebenarnya masuk di daftar pustaka, tetapi ini boleh dimasukkan di lampiran karena ini sifatnya perlu dibaca detail. Kemudian SK pembentukan TPK seperti biasa dan SK pembentukan KSP. Nah, di dalam KSP itu nanti ada tabel, Bapak Ibu, ada 4 tabel sesuai dengan kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan kelas 6. Bapak Ibu bisa membaca, menyimak. Nah, ini untuk karakteristik satuan pendidikan. Ini kita untuk menyusunnya, merumuskannya menggunakan chat PDF berdasarkan analisis rapor pendidikan 2024. Bagaimana menggunakannya, Bapak Ibu bisa melihat atau menyimak video-video terdahulu. Kemudian bab kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Silakan dijabarkan sendiri sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian bab ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Di sini isinya adalah struktur kurikulum. Kemudian struktur kurikulum itu ada apa saja? Misalnya mata pelajaran umum, kemudian mata pelajaran bahasa daerah, mulak di situ ada bahasa daerah dan bahasa Inggris, ataupun ada pertanyaan atau pilihan sekolah yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu menggunakan mulaknya IT atau TIK, maka diganti, jangan menggunakan pertanian. Ini hanya contoh. Kemudian saya blok kuning. Profil pelajar Pancasila. Nah, di samping intrakurikuler, di sini ada juga profil pelajar Pancasila seperti tahun yang lalu. Kemudian selain intra, ko, dan ada di sini ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tentunya disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya olahraga ada panahan, kemudian seni budaya ada jemparingan, kemudian kegiatan keagamaan ada pesantren kilat dan sebagainya. Yang penting di sini memuat 3 unsur, yaitu yang menyangkut dengan kompetensi, motorik, dan afektif atau keagamaan. Untuk aktualisasi budaya sekolah, ini mengacu pada program tahunan Bapak Ibu yang disusun pada saat menyusun RKT. Misalnya di sekolah Bapak Ibu literasinya lemah, dan tadi disebutkan di karakteristik satuan pendidikan pada unsur peserta didik literasinya masih rendah, mengalami penurunan, maka di dalam poin aktualisasi budaya sekolah di sini perlu dicantumkan program yang ada pada RKT yang sudah disusun beberapa waktu yang lalu. Ini ada beberapa contoh. Misalnya di sini ada literasi pagi, kemudian gerakan pungut sampah dan sebagainya. Ini merupakan kegiatan atau program untuk memperbaiki, meningkatkan capaian yang masih kurang pada rapor pendidikan. Dan seterusnya ini sampai pada pengaturan waktu belajar mengacu pada Permendikbudristek nomor 12 2024. Di sini sudah kami sajikan tabelnya untuk sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian di poin selanjutnya ada kalender pendidikan, penjelasan kalender pendidikan. Ini penjelasannya. Kemudian untuk poin-poinnya, misalnya permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran
pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu pada bulan Juli 2024. Maka ini perlu dijelaskan pada kalender akademik. Hari liburnya kapan? Ini perlu dijelaskan, dicantumkan pada kalender akademik. Kemudian minggu efektifnya juga sudah ada, nanti tinggal disesuaikan dengan di wilayah Bapak Ibu. Kalender akademik nanti dibuatkan tersendiri, boleh dibuat di sini atau dilampirkan. Kemudian bab 4 adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ada dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup satuan pendidikan. Ruang lingkup satuan pendidikan itu meliputi CP atau kurikulum itu sendiri, kemudian ruang lingkup di kelas itu meliputi ATP atau tujuan pembelajaran, ruang lingkup kelas. Jadi ada dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Di ruang lingkup kelas ada modul ajar dan modul proyek. Contohnya harus dilampirkan. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Yang jelas ini memberikan tambahan acuan yang digunakan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Bab terakhir yaitu evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Ini di KSP yang dulu sudah ada, tinggal menyempurnakan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Dan sebagai penutup, ada bab penutup seperti biasanya dibuat bisa mencontoh tahun yang lalu, kemudian diperbaiki atau membuat sendiri, buat yang baru. Kemudian ada daftar pustaka dan selesai, jumlahnya adalah 36 halaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.